Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Putri dari Prodi Pendidikan Informatika. Video ini merupakan tugas mata kuliah saya, yaitu konsep sistem dan teknologi informasi. Dalam video ini, saya akan mencoba menjelaskan penerapan SIM dan SIA dalam organisasi. Sebelum masuk ke pokok pembahasannya, mari sama-sama kita lihat apa yang dimaksud dengan SIM dan SIA terlebih dahulu. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sistem Informasi Manajemen merupakan perencanaan pada internal organisasi perusahaan yang melibatkan pengendalian internal seperti pemanfaatan sumber daya, dokumen, teknologi, dan juga akuntansi manajemen sebagai salah satu strategi dalam menjalankan strategi perusahaannya. Pada intinya, sistem informasi manajemen ini bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, sampai dengan menganalisis informasi, dan kemudian untuk disebarkan dengan tujuan yang lebih spesifik. Yang kedua, Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sistem ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak dari perusahaan. Data spesifik lain seperti pesanan penjualan dan laporan analisis, permintaan pembelian, faktur, inventaris, daftar gaji, dan neraca saldo harus masuk ke dalam sistem ini. Selanjutnya kita masuk kepada contoh penerapan sistem informasi manajemen dalam organisasi. Pertama, Transaction Processing System atau TPS, yaitu sebuah program yang sangat berguna untuk proses pengelolaan data-data perusahaan dalam jumlah yang sangat besar dan terjadi secara rutin serta harus berulang-ulang. Biasanya lebih banyak diaplikasikan pada sistem manajemen gaji dan inventaris perusahaan yang memiliki jumlah karyawan antara ratusan sampai ribuan orang. Yang kedua, Enterprise Resource Planning atau ERP. Perusahaan yang menggunakan sistem ERP ini adalah bertujuan untuk mengelola dan melakukan pengawasan yang saling dan serba terintegrasi pada setiap masing-masing unit bidang kerja, seperti bagian accounting, keuangan atau finansi, pemasaran atau marketing, sumber daya manusia atau HRD, operasional atau admin, dan juga pengelolaan persediaan atau inventory. Ketiga, Supply Chain Management atau SCM. Sistem informasi manajemen yang satu ini berfungsi untuk menyajikan data-data secara terintegrasi yang terkait dengan suplai bahan baku, seperti pemasok, produsen, pengecer, sampai kepada konsumen akhir. Keempat, Office Automation System atau OAS. Sistem informasi manajemen ini sangat berguna untuk melancarkan sistem informasi manajemennya melalui pengintegrasian setiap server-server komputer pada internal perusahaan. Sistem informasi manajemen ini yang biasanya yang paling sering diterapkan pada beberapa perusahaan, baik itu pada perusahaan yang berskala besar maupun untuk jenis perusahaan yang masih berskala kecil. Kelima, Informatic Management System atau IMS. Sistem informasi manajemen yang satu ini sangat berguna untuk mendukung spektrum dari setiap tugas-tugas pada internal organisasi perusahaan dan bisa digunakan untuk membantu pengambilan keputusan.
Dalam penerapannya, beberapa fungsi informasi dapat disatukan melalui program serba terkomputerisasi seperti e-procurement dan lain sebagainya. Keenam, Knowledge World System atau KWS. Sistem informasi KWS ini bertujuan untuk mengintegrasikan satu atau beberapa pengetahuan baru ke dalam internal perusahaan. Dengan pengetahuan baru tersebut, maka diharapkan para tenaga ahlinya akan dapat menerapkannya pada pekerjaan mereka masing-masing. Ketujuh, Decision Support System atau DSS. DSS akan dapat membantu para manajer dalam membuat keputusan dengan cara mengamati lingkungan sekitar dari suatu organisasi. Seperti contoh link elektronik di sekolah yang lebih banyak mengamati sampai seberapa besar pendapatan atau pendaftaran dari siswa baru untuk setiap tahunnya. Kedelapan, Expert System atau IS dan Artificial Intelligence atau AI. Sistem informasi manajemen yang satu ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan untuk tujuan menganalisis pemecahan berbagai macam solusi permasalahan dengan cara menggunakan pengetahuan dari tenaga-tenaga ahli yang sudah terprogram ke dalamnya. Seperti contohnya sistem jadwal mekanik. Itulah contoh penerapan sistem informasi manajemen organisasi. Pada intinya, sistem informasi manajemen merupakan satu bentuk upaya dari organisasi perusahaan agar mampu untuk saling berkoordinasi melalui suatu sistem komputer yang sudah dirangkai dengan sedemikian rupa, sehingga akan bisa digunakan untuk mengumpulkan data-data penting dan informasi penting secara lebih efisien dan tepat sasaran. Selanjutnya, contoh penerapan sistem informasi akuntansi dalam organisasi. Pertama, MYOB Accounting. MYOB atau Mind Your Own Business ini lebih cocok untuk perusahaan UMKM atau kelas menengah ke bawah. Namun sayangnya, aplikasi ini belum mendukung modifikasi laporan serta fitur multi-currency dan multi-gudang. MYOB ini menjadi salah satu aplikasi akuntansi paling populer di Indonesia loh. Yang kedua, ChrisHand. ChrisHand adalah sebuah software khusus dalam membantu pelaporan pajak. ChrisHand sendiri telah menyediakan formulir pajak yang disesuaikan dengan peraturan pajak di Indonesia. Dengan demikian, pembuatan laporan pajak menjadi lebih cepat dan akurat. Ketiga, Akurat. Akurat versi bahasa Indonesia memiliki tampilan mirip dengan MYOB. Bedanya dapat memodifikasi form dan laporan sesuai kebutuhan. Selain itu, software ini dilengkapi sistem pelaporan pajak yang sesuai dengan peraturan pajak di Indonesia dan telah didukung dengan multi-currency. Selain ketiga aplikasi tersebut, masih banyak aplikasi sistem informasi akuntansi lain seperti Zahir Accounting, QuickBooks, dan Omega Accounting. Teman-teman juga bisa membuat sendiri atau memesan software sistem informasi akuntansi kepada perusahaan IT berpengalaman untuk kemudahan pengelolaan sistem informasi akuntansi di perusahaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggarannya. Dari yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi mengumpulkan,
mengklasifikasikan, memproses, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Sedangkan sistem informasi manajemen mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisa, dan mengkomunikasikan semua tipe informasi. Sekian dari saya, kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.